Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku semua, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu ya, bahagia selalu, dan dilimpahkan rezeki yang berkah dan barokah. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini aku tuh habis belanja gitu ya teman-teman. Ini aku habis dari pasar. Cuma yang aku beli di pasar itu perbumbuan aja, dan aku nggak beli sayuran atau ikan gitu ya teman-teman. Dan ini cabenya ternyata banyak yang busuk gitu. Padahal untuk si cabai keritingnya itu udah aku pilihin ya teman-teman. Itu yang busuk memang bukan cabai keritingnya, tapi si cabai rawitnya ya teman-teman. Karena si cabai rawit itu biasanya ditaruhnya itu di belakang gitu sama pedagangnya, jadi kita nggak bisa milihin. Dan untuk si cabai yang busuknya itu nanti aku bakalan jadiin bibit ya teman-teman, dan semoga aja nanti itu bisa tumbuh juga kayak cabai aku yang kemarin itu. Nah, sambil videonya berjalan di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah mau klik video ini, yang sudah meluangkan waktu dan kuotanya untuk nonton video sederhana aku. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak ya buat subscriberku dimanapun kalian berada. Semoga saja kebaikan kalian dibalas dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Dan di sini untuk harga cabai di daerah aku masih sama ya teman-teman, seperti kemarin-kemarin harganya itu masih 25.000 seperempat. Dan aku juga tadi beli bawang merah seperempat dan beli bawang putih juga seperempat. Cuma untuk harganya tuh aku kurang tahu ya teman-teman, tapi nanti aku bakalan kasih tahu untuk jumlah keseluruhannya. Dan aku juga tadi ada beli tomat, aku belinya cuma 2 biji karena menurut aku untuk si tomatnya itu agak kurang bagus gitu ya teman-teman. Lagian untuk tomat ini aku masih ada stoknya di kulkas, tinggal 2 lagi sih. Cuma menurut aku kalau untuk seminggu ini tuh udah cukup ya teman-teman. Dan di sini juga aku beli labu siam. Ini aku belinya setengah kilo dan itu masih fresh gitu ya kalau untuk labu siam. Dan menurut aku kalau untuk si labu siam ini kan lumayan agak sedikit awet gitu ya teman-teman. Nah, ini ya teman-teman hasil belanjaanku dan total keseluruhannya yaitu 63.000. Nah, gimana nih teman-teman, apakah belanjaanku itu terlalu mahal atau masih standar atau mungkin murah gitu ya teman-teman? Tapi menurut aku sih udah lumayan lah, nggak terlalu mahal dan masih bisa dibeli, nggak apa-apa ya teman-teman. Kemudian ini tuh di malam harinya ya teman-teman, di sini tuh aku mau isi untuk saving challenge aku, dan alhamdulillah kali ini aku dapat rezeki lagi walaupun tidak banyak. Dan aku selalu sisihin untuk menabung ya teman-teman, karena aku selalu ingat kalau hidup kita itu nggak selamanya beruntung. Makanya kenapa kita itu harus selalu punya tabungan biarpun tabungannya itu nggak banyak. Nah, ini sebenarnya uangnya ini udah pada lecek ya teman-teman, apalagi yang 1000-an dan 2000-an ini. Bahkan aku tadi nemuin yang 5.000 itu udah lecek banget ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa karena aku juga untuk usahanya ini kan serabutan ya teman-teman. Jadi ya resikonya kayak gini, uangnya tuh pada lecek-lecek kayak gini ya teman-teman. Tapi menurut aku ini tuh berharga banget ya teman-teman. Dan nanti kalau misalkan aku dapat uang yang baru, aku bakalan tukerin lagi untuk uang yang leceknya ini, biar lebih rapi gitu ya teman-teman. Dan di sini tuh aku dapat nominal yang 100.000, dan ini aku bakalan masukin ke saving challenge yang 5.000 ya teman-teman. Karena untuk saving challenge yang 5.000 ini rencananya bakalan aku pakai buat bikin ATM. Karena selama ini aku tuh nggak punya ATM ya teman-teman. Padahal ada sih, cuma itu punya pas suami, dan aku tuh nggak berani kalau misalkan nanti harus pakai punya dia ya teman-teman. Karena kemarin juga aku sempet dapet rezeki gitu, alhamdulillah. Aku ikutan kayak sekolah online gitu ya teman-teman, dan aku dapat rezeki sebulannya itu aku dapat 600.000, dan itu selama 4 bulan gitu. Aku tuh alhamdulillah banget ya teman-teman. Tapi karena aku tuh nggak punya ATM, akhirnya di situ aku pakai dana gitu, biar nantinya itu kan ketahuan kalau uangnya itu udah masuk atau belumnya gitu ya teman-teman. Baru aku transfer ke rekeningnya pas suami, karena untuk
rekening pas suami itu nggak ada m-bankingnya gitu teman-teman, jadi nggak tahu kalau misalkan ada uang yang masuk atau enggak gitu. Makanya di sini aku pengen banget untuk bikin ATM sendiri. Dan ini setelah aku hitung-hitung ternyata untuk aku masukin ke saving challenge yang 5.000 itu cuma ada 130.000 ya teman-teman. Jadi aku tuh kurang 20.000 untuk ke goalnya. Cuma nggak apa-apa, nanti di sini aku nombokin 20.000 ya teman-teman. Dan yang aku tahu dulu itu aku pernah bikin juga, aku pernah buka rekening gitu ya teman-teman, dan itu memang harus ada saldonya itu 500.000. Makanya di sini aku sedia aja uangnya ya teman-teman, karena takutnya masih sama juga sama kayak dulu gitu ya teman-teman. Dan untuk ATM aku yang dulu itu udah hangus ya teman-teman, karena aku udah nggak pernah mengisinya lagi. Dan ini untuk saving challenge yang 5.000 ini tuh 100.000-nya tuh udah ditukar gitu ya teman-teman, karena kakak aku itu kan ngewarung dan dia itu nggak ada kembalian gitu, akhirnya terpaksa tukeran sama yang ini. Dan ini juga aku gabungin aja ke sini ya teman-teman. Jadi ini total semuanya itu ada 480.000. Nah, ini kurang 20.000 ya teman-teman. Harusnya kan kalau misalkan goal itu dapatnya 500.000. Nah, ini alhamdulillah ya teman-teman. Jadi aku bisa bikin ATM pakai uang ini, dan nantinya juga kan uangnya bakalan balik lagi ya teman-teman. Dan di sini juga aku mau isi untuk saving challenge yang 2.000 ini, biarpun uangnya itu pada lecek-lecek, tapi aku mau masukin aja ya teman-teman. Nanti ketika aku dapat uang yang baru, aku bakalan tukerin sama uang yang baru itu. Nah, ini alhamdulillah aku juga mengisi untuk saving challenge yang 2.000 ini sedikit demi sedikit ya teman-teman, dan ini tuh sudah terkumpul 100.000. Dan aku seneng banget ya teman-teman, aku tuh nabung kayak gini aja tuh aku udah seneng banget. Dan aku memang belum bisa ya teman-teman kalau untuk nabung yang nominalnya besar, karena di sini aku lihat dari pendapatan pas suami, kemudian juga dari pendapatan sampingan yang enggak menentu ya teman-teman, kadang dapat kadang enggak, jadi aku disesuaikan aja untuk nabungnya. Dan di sini menurut aku nabung receh kayak gini juga udah asik ya teman-teman, ini tuh udah lumayan banget. Dan kalau kita konsisten untuk menabungnya, ini tuh bisa jadi jutaan gitu ya teman-teman. Dan menurut aku nabung itu nggak harus dengan nominal besar, karena aku untuk nominal besar itu agak sedikit kesulitan ya teman-teman, makanya aku memilih untuk nabung receh kayak gini. Dan buat teman-teman yang penghasilannya sama kayak saya, hanya untuk kebutuhan rumah tangga saja dan susah banget untuk nabung, jadi bisa menabung dengan nominal kayak gini ya teman-teman. Dan lanjut di sini aku mau bikin mie ya teman-teman, karena ini aku tuh nggak makan gitu dari tadi siang, dan aku juga sebenarnya nggak biasa banget kalau untuk makan malam, tapi karena tadi siang itu aku nggak makan, jadinya aku lapar banget ya teman-teman. Dan karena si mamang sayurnya itu nggak jualan selama 3 hari gitu, makanya aku agak kesulitan juga untuk makan sayuran. Dan tadi pas aku beli cabai itu untuk sayurannya itu udah pada layu, makanya aku nggak beli sayuran gitu ya teman-teman. Dan karena di rumah itu menunya daging kambing, dan aku juga nggak makan untuk daging kambing ya teman-teman, jadi aku tuh biasanya cuma masakin aja. Kalau untuk makan aku tuh nggak ya teman-teman, karena aku nggak suka aja kalau sama daging kambing itu sama aromanya gitu ya teman-teman, aku tuh nggak suka banget. Tapi tetap aku masakin untuk pas suami, karena biasanya pas suami itu suka banget sama daging kambing. Nah, ini aku bikinnya 2 ya teman-teman, satunya itu untuk anak aku yang mie goreng ini, dan ini untuk mie kuahnya ini untuk aku ya teman-teman. Dan untuk di belanja bulanan aku, memang aku tuh nggak pernah yang namanya nyetok per emian, karena ya gitu ya teman-teman, kalau misalkan aku nyetok per emian itu biasanya anak-anak aku tuh makannya pasti mie aja ya teman-teman. Beda kalau misalkan aku tuh nggak nyetok gitu, pasti mereka biarpun beli nih di warung itu paling cuma sekali dalam seminggu. Makanya di sini aku jarang banget kalau untuk nyetok mie ya teman-teman.
Dan untuk mie-nya juga ini tuh polosan banget ya teman-teman, nggak ada sayurannya sama sekali, dan itu juga aku pakai air bekas bikin mie-nya gitu, padahal itu tuh nggak boleh ya teman-teman, harusnya itu diganti dan kalian jangan meniru ya teman-teman. Dan ini untuk mie gorengnya juga udah matang ya teman-teman, dan aku tadi udah mengganti untuk air rebusannya gitu, jadi ini bukan bekas ngerebus mie kuah tadi ya teman-teman, ini udah aku ganti. Dan ini alhamdulillah untuk mie-nya tuh udah mateng. Di sini aku mohon maaf ya teman-teman jika masih banyak kekurangan di dalam video ini, atau mungkin dari kata-kata aku yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Dan semoga saja ada manfaat yang bisa diambil dari video ini ya teman-teman. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya di video aku selanjutnya. Bye.